Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno yang ngomongin tarot untuk kalian, bukain tarot untuk kalian. Dan terima kasih atas semua komen-komennya. Terima kasih sudah menjadi positif karena komen yang spam-spam gitu atau yang hater itu makin sedikit, malah dibilang mungkin nggak ada. Terima kasih sudah selalu positif ya. Untuk kalian yang Virgo, hari ini adalah bacaan untuk kalian yang zodiaknya sama dengan saya, dan ini adalah bacaan cinta. So, love reading. Tentu saja ini adalah general reading, tidak resonate untuk semuanya, tapi mungkin ada pesan-pesan yang bisa diambil. Ini adalah Oracle Cards deck yang terbaru yang saya punya. Ini Love Oracle Card. Dan ya, apakah kartu saya akan nambah? Ya. Ada yang mau beliin? Enggak lah ya. Saya senang beberapa kartu yang cantik-cantik, jadi ya mungkin akan beli lagi nanti kalau ada yang bagus. Thank you. So this is for my dear Virgo. Which one do you want? This one. Okay. 3. I think you need one more. I think. Ada lagi enggak? Thank you. This is for my dear friend Virgo. Lah, sekalinya ada lagi banyak. Serius? Ya udahlah, banyak. Saya pikir satu lagi. Cupid's arrow. Sunglasses. Oke Virgo, kita lihat apa pesannya. Ambil yang related aja ya. Ambil yang resonate aja. Itu caranya kalau kalian mau nonton bacaan tarot, siapapun yang membacakan di publik atau di yang untuk umum seperti ini, jadi general reading, itu ambil yang resonate gitu. Kalau yang nggak resonate ditinggal aja, karena ini kan bukan buat kalian doang, tapi untuk banyak orang gitu ya. Oke, abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. Oke. Virgo, pesannya untuk relasi dengan orang yang sedang dealing dengan kalian, positif-positif aja ya pikirannya. Kemudian manifestnya itu harus spesifik. Memanifestasikan sesuatu itu memang harus spesifik, my dear Virgo. Contoh, saya kepengen punya pacar, that's it. Nggak spesifik dikasih tahu pengennya punya pacar yang kayak gimana gitu loh. Sebagian dari kalian mungkin kepingin yang tinggi dan lain sebagainya, atau yang berkacamata, misalnya saya dong. Oke, enggak. Maksudnya physically kalian bisa juga memanifestasikan itu gitu loh. Terus apakah nanti yang dikasih sama kalian exactly the same? Bisa. Saya pernah memanifestasikan dan saya dapat yang exactly saya benar-benar suka gitu. Tapi begitu sama dia saya nggak cocok. Ternyata ada yang kurang. Walaupun physically dia cocok, tapi secara emosional nggak nyambung. Jadi ya udah. Dan akhirnya saya menemukan yang physically tidak seperti apa yang saya inginkan, tapi emotionally iya. So terserah kalian Virgo mau pilih yang seperti apa. Kalau kalian sudah memanifestasikan dan akhirnya kesampaian, ya udah terima. Oke, menurut saya segitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, tinggalin dan manifestasikan lagi yang lain. Apakah itu bisa dilakukan? Bisa, Virgo, bisa. Dalam hal apapun, kalian bisa meminta kok. Meminta yang spesifik. Saya sudah melakukannya, makanya saya bisa bilang seperti itu kepada kalian.
Dan kejadian iya, dapat juga iya, exactly apa yang saya mau iya. So bisa, hal-hal apapun bisa. Tentu saja pesannya adalah minta hal yang positif ya, yang tidak merugikan kalian dan merugikan orang lain. Karena kalau merugikan nanti baliknya juga karmanya jelek. Merugikan orang lain karmanya balik ke kalian juga, percuma dong. Mau diminta begitu ya, sayang. Oke, date. Untuk sebagian dari Virgo, tidak semua ya. Ketemu dengan seseorang, meeting someone new, seseorang yang baru. Virgo yang masih nunggu seseorang yang baru ya, ada kemungkinan akan ketemu. Dating, get back out there, plan, set a date. Oke, mau dating orang itu silakan. Kalau belum janur kuning melengkung, belum punya komitmen, belum punya ikatan pernikahan, dan kalian bisa ketemu orang sebanyak-banyaknya. Ya, boleh milih, boleh, tapi hati-hati. Tentu saja dunia ini tidak semanis dunia dongeng. Kadang-kadang dongeng juga ada yang jelek ya. Jadi ya, apalagi dunia nyata ya. Mungkin yang lebih manis dunia maya ya, tapi dunia nyata wow, banyak hal-hal buruk juga. Kaset, kenapa kaset ya? Zaman hari gini masih ada yang tahu kaset nggak? Kaset. Atau kalau dulu, zaman dulu tuh kaset tuh mendengarkan lagu gitu, atau cerita. Iya, kadang-kadang ada drama-drama yang ada di kaset, kita bisa dengerin cerita, legenda kayak gitu-gitu. Outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Oke. Ini adalah sesuatu hal yang sejak lama nempel di kepala kalian. Mungkin ini ada hubungannya dengan percintaan kalian pada saat ini. Dan it's like kaset. Orang bilang kan ada kayak kaset rusak, muter terus di kepala kalian. Oke. Kalau hal itu yang terjadi di dalam pikiran kalian saat ini, yang berhubungan dengan seseorang yang sedang dealing dengan kalian, mungkin ada pesan yang diambil nanti di bacaan-bacaan berikutnya, di tebaran kartu yang berikutnya ya. Oke, lanjut dengan seduction, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party, interference. Ada third party situation dalam kehidupan percintaan kalian, Virgo? Saya juga Virgo. Tapi kan ini general reading ya, mungkin tidak resonate dengan kalian. Tapi kalau di saya ya ada orang ketiga, bukan orang ketiga yang seperti itu, tapi orang ketiga yang interfere, yang turut campur dalam kehidupan percintaan saya, dan kadang-kadang nggak ngasih solusi, malah kasih tambahan masalah kayak gitu ya. Dan orang-orang tersebut bisa teman, bisa saudara, bisa orang tua, bisa adik kakak. Ya, kalau di kehidupan percintaan saya ini resonate. Saya tidak tahu dengan kalian. Resonate dalam arti saya makanya kadang-kadang saya diem, saya tidak mau teleponan atau whatsappan atau ngobrol dengan banyak orang, hanya karena saya tidak ingin mendengar masukan dari orang-orang tersebut, dan sesuatu itu akan nempel di kepala saya, dan itu muter-muter dan membuat saya bersedih karena sebenarnya apa yang mereka omong itu tidak sesuai dengan yang saya alami, dalam arti kok sok tahu banget sih gitu ya. Dan orang-orang ketiga yang semacam itu yang juga berpengaruh dalam sebuah hubungan. Bukan cuma orang yang nikung pacar kita, atau orang pelakor atau pebinor gitu, bukan semacam itu juga. Kadang-kadang orang ketiga yang tanpa sadar, mungkin maksud mereka baik memberikan masukan-masukan, tapi jadinya malah bikin kepala kita tambah penuh, yang udah ada masalah tambah bermasalah, dan bukan memberikan solusi malah memberikan tambahan beban gitu ya. Oke, so orang-orang ketiga semacam itu ya disingkapi dengan positif aja. Kalau saya menyingkapinya dengan diam, dan mendingan saya nggak berinteraksi dengan mereka, walaupun itu mungkin saudara, adik, kakak kayak gitu, yang membuat saya makin gimana ya, bukan saya tidak mau ngobrol tapi atau curhat,
saya mendingan gak curhat gitu. Karena nanti masukannya justru tidak memberikan solusi, malah nambah beban gitu. Gitu nggak sih Virgo? Aduh, kalau it happen to me gitu. Itu terjadi dalam hidup saya. Makanya saya mendingan ya kalau ada yang say hi, hai juga gitu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan, baik gitu aja gitu. Jadi enggak terus saya oh iya nih ada masalah nih gitu. Ini enggak. Jadi kayak kalau kita ngasih tahu orang itu ngasih masukan, kadang-kadang bukan solusi yang kita dapat, justru menambah pikiran gitu ya kan. It happened to me Virgo, saya nggak tahu dengan Virgo yang lain yang nonton ini, oke? Kenapa jadi curhat? Oke, lanjut dengan Cupid's arrow. Cupid, tahu Cupid kan? Suka lihat anak kecil yang model bayi, terus ada sayapnya, terus bawa panah, itu namanya Cupid. Saya nggak tahu itu di mitologi mana, mungkin mitologi Yunani, bahwa Cupid itu adalah dewa cinta. Dan dia tuh selalu bawa panah, dia manah cing gitu. Nanti panah itu nancep ke hatinya siapa nih? Si A misalnya gitu kan. Terus nanti dia jatuh cinta. Ya bagus kalau nancepnya di A, di sebelahnya si A siapa gitu ya. Yang ganteng siapa, terserah lah, mau Korean Idol atau apa, yang ganteng di sebelahnya terus jatuh cintanya sama itu. Nah kalau yang di sebelahnya ya orang yang tidak kalian inginkan gimana? Berarti Cupidnya salah gitu kan. Bisa nggak ya? Oke. Have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting hesitation. Oke. Sorry, belibet. Percaya aja. Ada cinta yang besar untuk kalian Virgo yang akan datang dalam kehidupan kalian, yang akan memberi kalian sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Kalau kalian dealing dengan seseorang pada saat ini dan itu membuat kalian bahagia, congratulations. Kalau belum, kalau masih berada di lingkaran yang bikin kalian baper dan galau karena hubungannya masih agak sedikit complicated, coba dipikirin apakah complicated itu karena dia atau karena kalian. Kenapa saya bilang begitu? Karena kadang-kadang ya itu dia. Sebagai Virgo perfectionist, overthinking, kemudian gampang mengkritik, segala sesuatunya bisa dikritik oleh seorang Virgo karena keperfeksionisannya itu. Kadang-kadang juga tahu bahwa itu harus dibetulin, masih mager juga, nggak mau bergerak, tahu itu salah tapi cuma diomong doang, tapi untuk memperbaikinya juga kadang-kadang males, kayak udahlah gitu, dan it's Virgo. So keadaan-keadaan seperti itu yang kadang membuat sebuah hubungan jadi nggak enak gitu. Contoh, saya contohin ya, tapi kan nggak nyebut nama. Ada punya hubungan dengan seseorang, terus akhirnya video call dengan si pacar tersebut. Abis video call udah oke, fine dah. Abis itu teleponan atau whatsappan dan si Virgo tuh bilang, video call lagi dong. Terus ditolak sama dia. Dan si Virgonya marah. Dan akhirnya mereka jadi berantem. Kan tadi udah video call. Apa lagi sih yang mau dipikirin? Mikir kali, oh ya tadi dia video call karena keadaan aman. Tidak ada di sampingnya, tidak ada cowok lain atau cewek lain. Sekarang saya mau video call, dia tidak mau, berarti di sebelahnya ada seseorang yang lain. Itu overthinking Virgo. Nah itu keadaan yang kayak gitu. Oke. Sorry ya yang saya jadiin example. Itu kan cuma contoh dari sebuah kasus ya. Dan hal-hal yang kayak gitu yang perlu eliminasi atau dihapuskan dari kepala kalian Virgo, yang seperti kaset rusak tadi, over and over again di kepala kalian. Oke. So kalau ada sesuatu yang negatif di kepala kalian tentang hubungan kalian, padahal sebenarnya baik-baik aja itu orang, cepet-cepet cut, cepet-cepet tutup. Enggak seperti itu. No, dia tidak seperti itu. Mungkin dia sibuk, mungkin yang positif aja, jangan seuzon ya. Oke, lanjut dengan sunglasses. Nih kenapa kacamata sunglasses nih? Watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Oke, ini kalian atau orang yang dealing dengan kalian nih?
stalking, kemudian apa, pengen tahu dia tuh sama siapa, di mana lagi ngapain. In a way nggak apa-apa sih, baik-baik aja kayak gitu, nggak ada masalah Virgo. Mau stalking juga, tapi kalau saya, ya ini cuma saran aja ya, untuk kedamaian hidup ya, saya memilih untuk tidak stalking. Saya memilih untuk tidak ngelihat status dia atau siapapun, mantan juga nggak, tidak. Saya memilih saya berdamai dengan hidup saya, fokus dengan hal-hal besar yang ada di hidup saya, apa planning saya, apa rencana hidup saya dan lain sebagainya, gimana menyingkapi hari esok dan lain sebagainya, apa hobi saya, itu saja yang saya fokuskan dibandingin stalking orang lain. Buat saya nggak ada gunanya. Apakah saya pernah melakukannya? Ya dulu pernah. Tapi itu tidak bikin saya bahagia, tidak bikin saya damai. So itu saya tinggalin. So I hope untuk kalian semua yang Virgo juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau ini adalah orang tersebut yang stalking kalian, ya udah sih. Saya memilih menutup salah satu akun sosial media saya karena saya tahu ada yang stalking saya. Dan I don't like. Padahal status saya ya saya bahagia-bahagia aja gitu. Tapi justru saya tidak mau orang tersebut stalking terus dia sakit hati, terus melakukan hal-hal yang akan menyakitkan gitu. Mungkin menyakitkan dia dengan maksud menyakitkan saya atau apapun itu, so saya nggak mau. Akhirnya saya tutup akunnya supaya tidak ada yang bisa melihat. Jadi kebahagiaan saya untuk saya aja sendiri gitu. Dan saya juga tidak mau melihat status siapapun. Bahkan pasangan saya tidak mau melihat status dia. Biarin aja dia dengan kehidupannya. Karena saya percaya apa yang untuk kita akan kembali ke kita. Kalau dia bukan buat kita dan dia akan lepas dan kita akan digantikan oleh sesuatu yang baru. Dan itu yang lebih baik. So, Virgo, percaya aja hal tersebut, oke? Okay? So, sunglasses ini berlaku untuk kalian atau orang yang dealing dengan kalian, related, disambungin aja dengan apa yang sedang kalian alami pada saat ini, oke? Okay? Sorry. Lanjut dengan beberapa thank you. Beberapa kartu yang dari tarot. Oke, thank you. Sebel kali ya. Thank you. Jangan sebel-sebel dong. Yes. Terima kasih. And this is for my dear friend Virgo. Thank you. I need some more. Ya enggak, banyak juga sih. It's too many, I don't want. It's just like 1 or 2, please, thank you. Ya udah. Ya tuh kan, baiklah. Ace of Swords. Oke, ada cinta yang besar di sini di dalam hubungan ini. Semoga itu bukan toxic relationship yang sedang kalian alami ya Virgo. So, cinta kalian besar kepada dia, sebesar dia kepada kalian. That's it. That's good. Kemudian ada Seven of Swords-nya terbalik. Oke. Yang terlihat tidak bahagia mungkin itu hanya di pikiran kalian saja dan mungkin saya harus kembali mengingatkan bahwa tanpa dia atau dengan dia sebenarnya kalian harus berbahagia. Karena siapa lagi yang bisa mencintai diri kalian kalau bukan diri kalian sendiri. Selalunya saya bicara seperti itu. Virgo. Lanjut dengan Eight of Swords tapi terbalik. Oke. Masa lalu atau apapun yang sudah membuat kalian tidak bahagia, membuat kalian sakit hati, ya sudah ditinggalin aja. Karena itu nggak guna juga kalau di-keep. Terjadi kayak kaset rusak seperti yang tadi dibilang over and over again di dalam kepala kalian sehingga kalian tidak merasa bahagia. Oke, lanjut dengan Ten of Swords. Ada kehilangan, ada kesedihan, apapun itu perlu kalian bangkit lagi dari semua yang membuat kalian sakit hati dan membuat kalian bersedih.
dan membuat kalian terluka, karena hidup itu ya seperti itu, tidak selalu menyenangkan memang. Jalani aja. Sebentar. Kalau memang kehilangan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kalian, percaya aja bahwa apa yang diambil dari kalian akan digantikan. Dan akan digantikan dengan luar biasa. Oke, lanjut dengan Hierophant. Silahkan kembali lagi ke spiritualitas kalian, Virgo. Tetap percaya bahwa Tuhan menggariskan hal-hal yang baik dalam kehidupan kalian, menuliskan cerita-cerita yang luar biasa di dalam kehidupan kalian, dan itu yang paling sempurna. Kembali lagi ke Sang Creator, the Creator of the World. Ada Three of Swords. Orang ketiga lagi, mana tuh tadi orang ketiga mulu. Oke. Jika kalian berada di posisi orang ketiga, kalau kalian orang ketiganya, mohon keluar aja dari hubungan tersebut karena tidak akan baik karmanya. Oke. Tapi kalau kalian yang diganggu oleh orang ketiga, ya selesaikan itu dengan sebaik-baiknya. Orang ketiga bisa juga bukan tentang Will atau Phil, wanita idaman lain atau pria idaman lain, tapi juga orang-orang yang involved, yang ingin turut campur di dalam kehidupan percintaan kalian dan membuat kalian tidak nyaman. Oke, biarkan saja orang-orang tersebut, nggak usah kalian pikirin sampai akhirnya membuat kalian makin tidak nyaman. Oke, lanjut dengan beberapa kartu lagi yang saya mau buka. Oh wow. That's good. Saya mau bangkis nggak jadi. Pernah nggak sih kalian mau bersin terus nggak jadi, nggak enak ya rasanya, mendingan jadi dah. Ya sudah, thank you. I need some more, please. This is for my dear friend Virgo. This is for my dear friend Virgo. Thank you. Oh. This is for my dear friend Virgo. Okay. Your card, our card, kartu kita, kartunya Virgo, The Hermit. Saya senang kalau The Hermit-nya muncul, ngerti nggak? Berarti ini vibe-nya Virgo banget gitu loh. Emang Virgo banget, jadi emang cerita hidupnya Virgo nih. Virgo yang mana ya? Saya kan nggak tahu siapa aja yang nonton, tapi kan saya juga Virgo, jadi ya related, tapi ya mungkin tidak semua relatednya gitu loh. Karena ya masing-masing punya cerita hidup yang beda-beda tentu saja. Ada Page of Swords, tapi terbalik. Oke, gini. Beberapa Virgo itu menantikan komunikasi dengan orang yang susah diajak komunikasi dan nggak kesampaian. Saat ini juga energinya seperti itu. Orang tersebut memilih untuk diam, tidak berkomunikasi dengan kalian Virgo. Saya mau bilang mungkin memang dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri dulu sebelum komunikasi sama kalian. So kalian harus menghargai itu. Oke, Virgo? Kalau ada yang seperti itu, hargai saja. Lanjut, The Moon. Beberapa Virgo mengalami perubahan mode yang pikir balik, nggak karuan. Terutama di masa Mercury retrograde ini. Oke, mungkin moodnya jungkir balik, mungkin moodnya nggak bagus gitu, yang bikin kalian nggak nyaman. Pesannya sih setiap hari begitu membuka mata, ucapkan syukur duluan ya. Ucapkan syukur duluan bahwa kalian masih hidup, itu adalah berkat terindah. Karena kita bisa hidup berkali-kali, tapi matinya satu kali aja. Oke, iyalah ya. Hidup berkali-kali adalah pada saat kalian jatuh, pada saat kalian terluka, kalian bisa bangkit lagi, so kalian hidup kembali, toh? Oke, so untuk Virgo yang moodnya lagi jelek, bersyukur aja kalian masih diberikan banyak berkat yang lain, walaupun mungkin tidak seperti yang kalian inginkan. Oke, syukuri untuk hal-hal kecil.
The chariot ada movement, ada kemajuan, This is good. Ada kemajuan menuju something yang bagus, sesuatu yang baik, sesuatu yang sukses. Kemajuan dalam hal percintaan, karena ini bacaan percintaan, so kemajuan dalam hal percintaan. Aminin yang baik-baik ya. Oke, Virgo. Ada Seven of Cups tapi terbalik. Kalau kalian nggak punya pilihan lain selain menjalani semua ini, kalau kalian belum bisa keluar dari lingkaran ini, ya udah. Oke, untuk beberapa Virgo yang masih nguplek di satu masalah yang sama dan belum bisa keluar, kalian nggak punya pilihan lain, nggak apa-apa. Suatu hari nanti kalian tahu kenapa begitu dan alasannya apa. Dan alasannya tentu saja untuk hal yang baik di dalam kehidupan kalian. Percaya saja itu. Oke, ada Five of Wands. Apapun yang ingin kalian capai itu tidak mudah, tidak semudah menjentikan telapak tangan, tidak semudah membalikan telapak tangan. So, tadi menjentikan jari tangan ya, bukan telapak tangan. Telapak nggak bisa ngejentik. Oke, menjentikan jari tangan, oke, atau membalikan telapak tangan. Tidak semudah itu. Ya, banyak hal yang harus kalian lalui, banyak hal yang harus kalian hadapi dan bikin stres, naik turun emosi, karena ini di bawahnya the moon, emosi iya, tapi pesannya adalah jalanin aja my dear. Mbak Lucy mah gampang ngomong. Enggak. Banyak anak buah saya pada saat saya berangkat ke kantor dan ketemu mereka, mereka bilang gini, Bu, Ibu terlihat sangat capek. Ibu butuh cuti. Orang yang ngelihat saya di dunia nyata bisa tahu bahwa saya capek. The moon. Emosinya lagi berantakan. Ya. Saya juga manusia walaupun saya baca tarot. So, tapi saya menyadari ini. Five of Wands. Lihat nih. Dia berjuang untuk naik ke atas. Saya tahu bahwa hidup ini perlu diperjuangkan. Sebelum nafasnya dicabut, kita masih harus berjuang, Virgo. So, live your life to the fullest. Itu moto saya sih. Live life to the fullest. Live life adalah menghidupi kehidupan ini sampai full. Sampai pada titik di mana udah itu batasannya buat kita. Kalau nggak bisa apa-apa lagi, yang penting udah usaha gitu loh. Ya, yang penting udah usaha. Kalau diem aja, resikonya tetap ada. Usaha juga ada. Tapi sekali lagi, tadi the Hierophant di depan. Berarti harusnya kembali ke Tuhan juga dong, ya kan? Tapi Tuhan juga tidak membiarkan kita diem aja, mager-mager aja. Karena resikonya juga ada, mager sama bergerak ada resikonya. Kalau saya lebih suka saya perjuangkan, saya usahakan, tapi juga saya pasrahkan ke Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan saya mau melakukan ini, gitu. Ya kan jawabannya tidak mungkin ujuk-ujuk ada. Masa pernah nggak kalian bilang, Tuhan saya pengen uang 100.000, tiba-tiba ada duit 100.000. Ternyata ada orang yang ngejatuhin doang, kita enggak ya. Nggak, maksud saya jawabannya tidak akan seperti itu tentu saja. Tapi dengan melakukan yang terbaik, setidaknya kita sudah menghidupi hidup ini. Karena memang itu yang harus kita lakukan, Virgo. Nggak bisa mager-mager aja. The Hermit sih, perjalanan spiritual kalian untuk mencari sesuatu. Hal yang benar tetap harus dilakukan. So, The Hermit, ya Virgo. The Hermit ini adalah pertapa bawa cahaya. Bukan yang ini ya, kalau di kartu yang lain. The Hermit itu adalah lambang perjalanan untuk mencari sebuah kebenaran. Kenapa Virgo saya juga bertanya ya, kenapa Virgo dilambangkan dengan The Hermit gitu? Ya mungkin karena kita selalu mencari, Virgo itu selalu mencari hal yang benar gitu. Saking perfeksionisnya kayak gitu. Pengennya sesuatunya tuh berjalan dengan benar dan sebagaimana mestinya. Padahal di perjalanan, Five of Wands. Banyak kejadian yang jungkir balik, the moon. Banyak emosi yang
juga naik turun. Oke, it's okay. Virgo, tetaplah menjadi baik walaupun yang lain tidak baik. Oke, lanjut dengan The Fool. The Fool di sebelahnya The Hermit. The Fool selalu bicara tentang perjalanan yang dimulai dari nol, dari dasar. Kalau memang perjalanan cinta kalian harus dimulai lagi dari nol dalam arti memaafkan, ya, Virgo adalah orang yang bisa memaafkan tapi susah melupakan. diulang lagi sih, like a cassette tadi ya, kaset itu tadi ya. Diulang lagi. Please, mungkin itu yang perlu kalian lakukan saat ini, Virgo. Melupakan, bukan cuma memaafkan. Melupakan kesalahan orang tersebut mungkin. Oke, melupakan yang jahat-jahat dan percaya bahwa masih ada yang baik di balik semua itu. Oke. Semoga pesannya sampai. Saya buka kartu Oracle card, tapi saya pikir yang ini aja lah ya, yang berhubungan dengan cinta, Whisper of Love. Oke. Saya mau buka dua kan? Ya, dua. Oke, dua. Maaf. Express love through gifts. Ya. A small token of love can convey great appreciation. Memberi, my dear Virgo, memberi. Bukan tentang materi ya, tentang perhatian kalian dan cinta kalian, dan dibutuhkan ketulusan untuk itu. Karena pasangan kalian tidak pernah sempurna. Tidak pernah. Karena kita juga nggak sempurna. Ya kan? Bagaimana mau kita mengharapkan orang yang sempurna padahal kita sendiri tidak sempurna. Oke, so berikan saja cinta kalian, perhatian kalian, care kalian sama orang yang sedang dealing dengan kalian. Oke? Kalau yang masih sendirian ya berikan cinta kepada keluarga dong. Karena ini bacanya cinta dan untuk orang yang dealing dengan orang lain atau punya pasangan atau apapun itu. Oke? Lanjut dengan relationship pattern. It takes strength to recognize the need for change. Tentang sebuah hubungan ya Virgo, ini untuk menutup aja. Hubungan itu tidak pernah perfect, tidak pernah sesempurna apa yang kalian inginkan. Tidak pernah. Ada yang harus berubah dan tidak bisa merubah dia. Yang kalian butuhkan adalah merubah mindset kalian sendiri. Oke, nggak usah protes-protes terus, memprotes si dia yang tidak sempurna itu, karena dia juga pasti punya protes tentang diri kalian. Relationship pattern atau patternnya atau polanya itu akan balik lagi ke situ kalau tidak ada perubahan. Sekali lagi, siapa yang harus dirubah? Kalian, bukan dia. Oke, semoga pesannya sampai, semoga ada yang bisa diambil dari bacaan ini. Saya tahu tidak resonate untuk semua, tapi semoga resonate untuk kalian yang lihat ini, dan semoga bisa jadi proses pembelajaran atau masukan atau apapun itu Virgo. Tetaplah berbahagia, tetaplah bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Bye.